Baik, apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus menjumpai Anda lagi dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kejuaraan SEA Games di Vietnam kemarin menjadi salah satu poin untuk Bali. Mengapa? Karena salah satu atlet berasal dari Bali mendapat medali emas di cabang olahraga karate. Nah, pada kesempatan kali ini Sapa Redaksi Indonesia ingin menyapa mereka dan kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana sih karateka yang ada di Bali ini dalam upaya untuk maju, berkembang, kemudian meningkatkan kualitasnya, akhirnya bisa mengirimkan putra-putra daerah Bali tidak hanya ke tingkat nasional, tapi Astungkara bisa sampai mewakili Indonesia untuk tingkat internasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa Ketua Pengurus Provinsi Forky Bali, Bapak Arman Setiawan, yang baru saja terpilih kemarin untuk jabatan 2022 sampai tahun 4 tahun kemudian. Kemudian nanti saya juga akan menyapa Coki, atlet yang kemarin mempersembahkan medali emas dan medali perak di karate. Untuk ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik saudara, nah pada kesempatan kali ini Sapa Redaksi On Location saya menjumpai pengurus yang baru, ketua, boleh dikatakan ketua Forky Bali yang baru saja terpilih berdasarkan musyawarah daerah Forky. Beliau adalah Bapak Arman Setiawan atau lebih dikenal dengan Bapak Arman Joger. Apa kabar Pak Arman? Sehat? Lebih baik. Lebih baik. Bambang, gimana kabar? Kalau Forky itu apa salamnya sih? Kalau kita karate, OS. Host ya? OS. Oh, OS ya. Itu dari Oshishinobu, artinya kita pantang menyerah. Jadinya tuh ya panjang lah ceritanya tuh, setiap aliran ada aja mengartikannya sendiri. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Arman untuk waktunya bersama Kompas TV dalam kesempatan kali ini. Saya terima kasih. Nah, Pak Arman, kita kan boleh dikatakan berbangga hati, berbangga karena salah satu atau salah dua dari atlet-atlet dari Bali, kiprahnya bahkan sampai nasional, bahkan keluar internasional. Dan ini sangat luar biasa kebanggaan untuk kita putra Bali mengapresiasi itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya cuma kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan Forky tentunya Pak. Tapi sebelumnya selamat dulu ya Pak Arman sudah terpilih sebagai ketua Forky untuk jabatan 4 tahun ke depan. Iya, 2022-2026. 2022-2022. Sebentar lagi dilantik. Mudah-mudahan. Nah Pak Arman, kalau kita melihat sepengalaman perjalanan dari, kan sebelumnya juga sudah menjadi pengurus dari Forky, tentunya sudah tahu juga bagaimana perjalanan dari lebih kepada pembinaan, lebih pada pergerakan dari teman-teman perkumpulan atau perguruan bahasanya. Komunitas lah ya. Bawa Forky. Kalau kita flashback Pak sampai perjalanan sekarang ini sebetulnya, bagaimana sih Pak perkembangan dari atau kemajuan dari kawan-kawan kita yang karateka kita ini, khususnya yang ada di Bali di bawah PB Forky Bali. Gimana Pak? Pengpro Forky Bali. Oke. Ya kalau kita bicara flashback semua segala macamnya, kebetulan juga kan di masa muda saya, sekarang juga masih muda, makanya kalau saya dipanggil ketua saya juga nggak mau gitu kan, orang masih muda kok dipanggil ketua. Sebenarnya potensi kita di Bali itu sangat luar biasa ya, sangat amat luar biasa. Kita juga para peminat pelaku olahraga karatenya sangat luar biasa. Tapi memang sih kalau memang melihat kendala itu kadang-kadang proses pelatihannya kadang-kadang tidak up to date. Tidak up to date. Jadinya memang olahraga karate ini khususnya yang di prestasi ini kan perkembangannya sangat luar biasa. Apalagi kita sudah berjuang sampai bisa masuk di Olimpiade dan aturan-aturan pertimbangan-pertimbangan dari IOC kan juga harus dipertimbangkan.
seperti tidak boleh menciderai dan segala macamnya. Dan ini sport, kalau misalnya kalau kita berbicara karate yang 30 tahun lalu, 40 tahun yang lalu, kayaknya kalau nggak patah tulang dan segala macamnya bukan karate Bukan kan. karate. Tapi justru kalau yang sekarang namanya sport kan jadinya tuh spirit dari Olympism itu sendiri, mohon maaf nih mungkin salah mengutip, tapi kan ada respect, terusnya juga ada friendship, terusnya juga apalagi ya, saya juga agak lupa itu, mohon maaf. Jadi Itu kan- nilai-nilai itu yang sekarang justru ya lagi diangkat. dikembangkan. Kalau dulu kan kita berantem bisa Hanya sampai musuh-musuhan cedera juga saja, segala gitu. macamnya, bukan sampai cedera, cuman ya saking kerasnya sampai akhirnya musuh-musuhan dan segala ya. Tapi mungkin juga terusnya dalam perkembangannya karate ini lebih dinamis ya. Kalau memang kita menonton karate dulu sama karate sekarang tuh berbeda ya. Dulu mungkin dengan nyari 1 poin apa segala macam, kalau sekarang kita punya pukulan bisa nilainya 1, bisa 2, tendangan ke kepala bisa poinnya 3, bantingan bisa poinnya juga 3. Jadinya cara metode melatihnya kadang-kadang belum, mohon maaf, ada beberapa yang belum up to date. Dan ini memang jadinya kendalanya juga di kepengurusan itu juga apa namanya, tidak memfasilitasi pelatih-pelatih ini supaya mau gitu lah. Tapi makanya kita juga bersyukur sekali, kita di Bali juga punya beberapa orang gila yang mau mengupdate dirinya ya. Karena memang untuk olahraga ini juga dibilang murah juga iya, dibilang mahal juga tidak gitu loh. Nah dari situ jadinya kita bersyukur sekali. Berapa tahun, mungkin sekitar 20 tahun belakangan ini nih, pelatih-pelatih kita tuh mau gitu loh mengupdate dirinya. Mengupdate diri. Apalagi sekarang kan era informasi udah sangat terbuka. Bisa lihat YouTube, bisa lihat apa, cuman memang kadang-kadang pemahamannya yang sedikit berbeda. Jadinya ya itu. Dan ya kalau tadi memang berbicara agenda ya memang kalau kami di Bali sih pembenahannya sekarang di wasit juri memang kita juga mencoba kita tambah, kita perbaiki juga. Terusnya juga dari segi pelatihan, pelatih juga kami maunya yuk kita memberikan informasi ini loh. Kan ada sport science-nya juga. Sport science. Oke. Jadi kalau mungkin di masa saya dulu berlatih, kayaknya latihan karate ya mukul, nendang, angkis, itu aja. Tapi ternyata sekarang ada cara lain gitu loh. Supaya pukulan itu bisa lebih cepat, lebih jauh, dan lebih keras juga. Tapi kan keras kita bisa mencederai ya. Cuman tapi intinya dari beberapa pola-pola latihan itu ternyata ada hal-hal yang baru. Gitu. Ini menarik. Jadi memang perkembangan, jadi boleh dikatakan apa ya? Science knowledge-nya tentang karateka ini itu berubah. Ada perkembangan terus mengikuti zaman. Science knowledge-nya sih tetap ya. Cuman kadang-kadang kan yang kayak tadi misalnya kalau dulu kita misalnya pukulannya supaya lebih cepat, yuk pelatihnya cuma bilang, yaudah kamu mukul 100 kali aja kan. Nah kalau sekarang ternyata untuk pukulan yang lebih cepat ternyata butuh otot di perut, butuh ledakan di kaki, apa segala macamnya itu. Itu Dipelajarin terusnya kita coba olah atletnya itu supaya bisa lebih baik. Intinya kan lebih baik aja. Nah, misalnya kita ngikutin kejuaraan, berarti Iya. kan ada perubahan juga terkait tadi Pak Arman bilang ada penilaian, ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Berarti kan itu juga apa ya, boleh dikasihkan kriteria, mohon maaf kalau saya nggak paham. Ya, nggak apa-apa. Kriteria yang dibuat oleh federasi yang di Dunia, seluruh WKF. itu pun juga berubah, dan ini yang menyebabkan harus membuat kita juga harus berubah. Teknik melatihnya, Betul sekali. ini menjadi salah satu kendala bahwa belum semua pelatih Up to date. Indonesia atau di Bali bisa mengupdate. Ya, Kalau belum up to date ya? Belum up to date. Kalau peran dari pengurus sendiri bagaimana Pak? Porki sendiri untuk menjembatani ini. Kalau tadi ya memang kita harus sering bikin kegiatan-kegiatan pelatihan ya, kegiatan-kegiatan pelatihan. Kita bersyukur kita kalau di wasit juri kita malah sudah bikin pelatihan wasit juri, penataran wasit juri sudah. Terusnya kemarin juga dari keluarga Lemkari dia juga sudah mengundang wasit juri dari luar datang ke Bali untuk mengedukasi pelatih-pelatih. Begini loh caranya latihan, begini loh caranya ini. Jadinya bahasanya mungkin sudah bukan hard work lagi tapi smart training gitu kan ya. Kalau dulu kan hard training,
kayaknya kalau latihan belum pingsan tuh kayaknya belum afdol. Tapi kalau sekarang yuk smart, kita latihan misalnya punya waktunya sebentar, bagaimana kita mencapai itu? Kan gitu aja. Mencapai optimal, mencapai lebih Betul. ini. Saya seneng tuh bahasa optimal tuh saya seneng, bukan maksimal tapi optimal. Kita Jadi, bukan nggak perlu lagi lari 20 kali, tapi justru malah nggak optimal. nggak perlu 20 kali, cukup 200 kali. Salah. Secukupnya karena dihitung-hitung tadi bahwa Iya. ini yang sebetulnya Iya. olahraga tuh begini, selain ada knowledge-nya ya ada seninya juga. Ya, udah. Kesehatannya iya, kemudian Tapi kalau memang kesehatan kan memang yang paling penting itu adalah kesehatan kantong, benar. Karena itu semua sumber dari masalah ya bukan hanya karate aja tapi semua sebuah organisasi lah ya. Hampir Nah, ini semua. menarik ini kan lagi-lagi kan semua kayaknya klise tapi faktanya memang demikian. Betul. Karena ini menjadi sangat erat. Iya. Akhirnya untuk menggerakkan apa ya organisasi ini menjadi lebih profesional, lebih maju, anggota-anggotanya juga tercukupi misalnya. Benar. Nah ini kita ingin tahu nanti bagaimana nih terobosan-terobosan pengurus yang baru Pak. Kemudian bagaimana upaya untuk ya mungkin menjadi lebih oke lagi, Forky. Tadinya tuh sih sebenarnya masih rahasia, tapi kalau nanti sampai kasih tahu kan bukan rahasia lagi itu. Oke. Kita minum Pak sambil Ayo, kita ayo. lanjutkan lagi habis minum ini ya Pak ya.